Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Salman Alvan Hermawan dengan NIM 215040 207113021, di mana saya pada video kali ini akan menjelaskan mengenai artikel ekonomi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian teh Hello Tea di Kecamatan Mojoroto. Masuk ke dalam pendahuluan, minuman teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Selain enak dan juga menyegarkan, tentunya minuman teh ini memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan dan sudah diuji secara ilmiah. Tidak hanya itu, eh, minuman teh juga memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Sebagai upaya meningkatkan penjualan, kita perlu memahami perilaku konsumen sehingga pemilik usaha mengetahui dan juga memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian peneliti ingin melakukan identifikasi karakteristik responden, mengetahui proses mengambil keputusan untuk membeli, dan juga melakukan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam membeli teh Hello Tea. Masuk ke dalam metode penelitian. Tempat penelitian ini bertempat pada gerai Hello Tea di depan Indomaret, Jalan Penanggungan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data, Customer Satisfaction Index, Importance Performance Analysis. Di mana analis data ini kita membuat kuesioner yang telah diuji terlebih dahulu, melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kemudian dilakukannya analisis deskriptif dan juga analisis faktor, di mana bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, ataupun lukisan lukisan secara sistematis dan juga akurat. Kemudian CSI ini digunakan untuk metode sebagai perhitungan penentuan tingkat kepuasan yang dapat dirasakan dan oleh konsumen dengan mengukur tingkat kepentingan suatu produk atau jasa. Kemudian importance performance analysis ini digunakan untuk dalam mencari hubungan antara tingkat kinerja dan juga tingkat kepentingan. Untuk menganalisis tingkat kesesuaian atribut dilakukan dengan cara perbandingan antara nilai tingkat kinerja dan juga nilai tingkat kepentingan suatu produk. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana dapat dilihat pada diagram sebelah kanan ini, karakteristik responden berdasarkan umur atau usia menunjukkan jumlah responden yang didominasi oleh remaja atau konsumen berusia produktif, yang mana pada usia produktif ini mereka memiliki kesibukan yang lebih sibuk daripada usia-usia lanjut, sehingga mereka tidak punya waktu yang banyak dalam membuat teh di rumah ataupun di kos, sehingga mereka lebih memilih membeli teh ya secara instan. Sebanyak 40 responden atau 57,1% yang berusia 12,20 tahun lebih memilih eh, membeli teh instan daripada membuat sendiri. Dapat dilihat pada tabulasi sebelah kiri tentang jumlah dan rata-rata penilaian responden terhadap tingkat kepentingan atribut, dan yang sebelah kanan jumlah dan rata-rata terhadap tingkat kinerja atribut. Dapat dilihat bahwa pelayanan memiliki tingkat kepentingan atribut yang sangat tinggi daripada harga, desain, dan juga rasa. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan menurut konsumen, pelayanan kemudian lanjut harga dan juga rasa memiliki tingkat kepentingan yang penting terhadap keberhasilan suatu produk. Sedangkan desain produk kemasan itu tidak terlalu dipentingkan, atau konsumen tidak terlalu memperdulikan mengenai desain produk untuk dapat dibelinya. Kemudian dapat dilihat pada jumlah rata-rata terhadap tingkat kinerja, dapat dilihat bahwa rasa, pelayanan, dan juga desain memiliki nilai yang lebih tinggi daripada harga, di mana hal ini berarti eh, responden masih merasa kurang puas dengan beberapa atribut, yaitu harga dan juga pelayanan. Kedua atribut ini merupakan yang terendah untuk penilaian tingkat kepuasan atribut. Kemudian pada hasil dan pembahasan menggunakan metode CSI, di mana dapat dilihat pada tabulasi sebelah kiri atas, berdasarkan tabel di atas, jumlah atau total weight score atau WS sebesar 394,218. WS score ini diperoleh dari rata-rata skor kepuasan per atribut dikalikan dengan WF per atribut, sedangkan nilai CSI-nya dapat dilihat yaitu 78,843% atau masuk ke dalam indeks puas. Kemudian pengusaha waralaba teh Hello Tea ini tidak
Tidak hanya berhenti dari situ dan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat meningkatkan nilai indeks hingga ke kriteria sangat puas. Kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan menggunakan metode Importance Performance Analysis, yaitu pada sebelah kiri ini dapat dilihat matriks Important Performance-nya, yaitu kuadran 1 atau prioritas utama. Atribut pelayanan masuk ke dalam kuadran ini sehingga perlu memiliki dapat perhatian khusus untuk mempertahankannya ataupun dapat ditingkatkan kembali. Kemudian prioritas yang lebih rendah yaitu kuadran 3 yaitu harga. Atribut harga ini perlu mendapatkan perhatian di kemudian hari mengingat persaingan tentang waralaba teh di sini sangatlah banyak sehingga pesaing dapat memenuhi keinginan konsumen akan harga yang lebih miring dan juga promo-promo yang lebih banyak daripada produk waralaba ini sehingga dapat ditinjau kembali pada kemudian hari. Begitupun kuadran keempat dapat ditinjau pada kemudian hari yaitu tentang desain dan juga rasa. Kemudian pada presentasi kali ini masuk ke dalam kesimpulan dan juga saran mengenai perhitungan CSI atau Customer Satisfaction Index. Tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut produk waralaba teh Hello Tea ini mendapatkan indeks kepuasan sebesar 78,843%, yakni memenuhi kriteria puas, di mana kriteria dalam atribut ini dapat ditingkatkan kembali dengan memperbaiki atribut-atribut permasalahan terhadap atribut-atribut yang ada seperti yang telah disampaikan pada metode analisis menggunakan IPA, di mana dapat meningkatkan indeks menjadi di atas 81% ataupun memenuhi kriteria sangat puas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk waralaba teh Hello Tea dan juga meningkatkan jumlah konsumen ataupun customer-customer baru di waralaba teh Hello Tea. Sekian presentasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pembelian produk teh Hello Tea dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.